Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryarti Bangunwijaya dari SD Negeri Kliwonan 1, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan peer teaching, pembelajaran kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, pembelajaran ketiga. Perangkat pembelajaran yang saya buat diantaranya RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan LKPD juga instrumen evaluasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya. Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk disiapkan dulu kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Mbak Nurul? Ya Bu, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Selesai. Terima kasih Mbak Nurul. Ya, anak-anak, kalian kabarnya sehat semua? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, semangat. Ya, alhamdulillah, masih semangat ya ini. Coba Ibu ingin cek semangat kalian, anak-anakku kelas 6. Ya, kalau yang Putri, ini ya aturannya, kalau yang Putri nanti bilang siap, yang Putra bilang semangat gitu ya kalau Ibu panggil namanya. Ibu Siti. Siap. Siap. Ya, Ibu Nurul, Mbak Nurul. Siap. Siap. Mbak Tiwi. Siap. Mas Doni. Siap. Ayo, belum fokus ternyata. Doni. Kalau yang Putra bilangnya semangat. Ulangi, Mas Doni. Semangat. Ya, ternyata masuk semua ya ini ya. Sudah Bu, ya, bagus sekali ditingkatkan. Jaga kesehatannya ya anak-anak, apalagi di musim seperti ini kita harus tetap sehat biar supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran sehingga tidak ketinggalan pembelajaran. Gitu ya anak-anak. Anak-anak Ibu ada lagu. Kita masuk dulu ini. Perhatikan ya. Ini ada pura-puranya, ini ada Ibu Ardi. Kita klik. Lagunya judulnya Hemat Listrik. Sudah terdengar? Nggak ada Bu suaranya Bu. Belum terdengar Bu Guru. Belum? Belum Bu. Coba. Ya. Sudah Bu, terdengar? Sudah ada Bu. Bersama. Tahu ini lagu apa? Menanam jagung, Bu. Betul sekali. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu
hemat listrik dengan nada menanam jagung. 1, 2, 3. Kita Bagaikan lampu TV yang tadi. Pakailah pakailah lampu hemat energi. yang masuk udara maka mati. Kembali lagi. Nah, tadi ada lagu judulnya apa? Hemat energi, Bu. Hemat energi, betul sekali. Ya, hemat energi. Kita akan belajar tentang apa ya hari ini? Kita lihat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Listrik, Bu. Ada yang ingat? Listrik? Ya. Iya, itu juga. Dan juga kita kemarin belajar tentang kerja keras ya. Kerja keras itu supaya kita akan mendapatkan hasil usaha ya kemarin. Nah, salah satunya kalian sudah pegang Chromebook masing-masing ya. Nah, setiap kelompok pegang satu Chromebook ya. Nah, itu Chromebook itu adalah salah satu hasil usaha ya. Dari kerja keras kita bisa mempunyai Chromebook. Chromebook adalah benda elektronik. Kalau misalnya Chromebooknya mati, kita butuh apa? Listrik, Bu. Iya, betul sekali, Mas Arga. Listrik, kita butuh listrik. Nah, inilah yang kita akan pelajari hari ini tentang listrik. Selain listrik, nanti kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Ya. Tujuan kita nanti belajar anak-anak melalui membaca teks mengapa harus hemat listrik. Nanti anak-anak bisa menganalisis informasi penting dari teks tersebut ya. Kemudian nanti kita diskusi ya, diskusi bersama dan melalui penugasan yang diberikan oleh Ibu juga. Nanti anak-anak bisa melaporkan informasi penting dalam peta konsep melalui media Canva. Sudah pernah menggunakan Canva? Halo Ibu Tiwi, halo Mbak Tiwi, Mas Doni. Sudah, Bu. Oh sudah, ya. Nanti berarti kita akan eksplor lebih jauh ya. Yang ketiga, mengamati gambar dan video nanti. Kita akan bersama-sama menganalisis cara menghemat listrik dengan cermat. Terus nanti ada diskusi tentang hemat listrik. Kita akan melaporkan kegiatan yang bisa dilakukan dalam menghemat listrik dengan rinci. Tuh, udah tahu kita nanti akan ngapain ya. Sebelumnya kembali ke rumah. Nah ini peta konsep yang akan kita pelajari pertama nanti globalisasi dan manfaatnya itu tema yang kita pelajari. Kemudian ada 2 hal yang menjadi poin nanti teks eksplanasi dan hemat listrik. Di teks eksplanasi kita akan belajar ya seperti ini. Pengertian, ciri-ciri, struktur, kemudian di hemat listrik nanti kita akan tahu manfaatnya, penerapannya, sehingga nanti di akhir kita tahu dari belajar ini, apa sih manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari, seperti itu. Anak-anak, coba lihat, ada teks apa ini judulnya? Apa ini? Hemat listrik. Iya, kita mengapa harus hemat listrik? Guru. Ini coba dibaca. Siapa yang ingin membaca? Aku, Bu Guru, aku. Boleh, ayo Mbak Ika.
Mengapa harus hemat listrik? Sudah selesai, Bu Guru. Sudah selesai. Terima kasih, Mbak Ika. Ya, terus sekali ya, kita dibiasakan membaca di rumah, termasuk ini salah satunya supaya semakin lancar kita membacanya, gitu ya, anak-anak ya. Mengapa harus hemat listrik? Di situ ada kalimat yang tidak efektif, ada kosakata yang tidak baku, yang berbaris miring. Nah itu, nah kita Ibu harapkan anak-anak dalam membuat teks eksplanasi nanti bisa menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku juga, itu ya. Dari teks ini, bagaimana menemukan informasi penting dengan kalimat efektif dan kosakata baku? Nah, itu timbul pertanyaan seperti itu. Bagaimana caranya menemukan informasi penting dari teks eksplanasi ini, gitu ya. Ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi ya. Tadi ada informasi berupa fakta. Lihat di sini tadi ada fakta ya. Tadi ada fakta, kemudian ada fenomena tentang suatu keilmuan, ada sifatnya informatif, ada sequence marker atau urutan. Seperti yang pertama, selanjutnya, lalu, terus ada strukturnya gitu. Pengertian setelah memahami ciri-ciri, apa pengertian dari teks eksplanasi ini? Coba siapa yang sudah tahu setelah memahami ciri-ciri ini? Siapa? Coba Ibu Mbak Okta Pratiwi. Iya, Bu. Setelah mengetahui ciri-ciri eksplanasi itu, jadi kita bisa membedakan, Bu, mana yang teks eksplanasi, mana yang teks-teks yang lain. Oh ya, itu ya, bagus sekali. Boleh ya, boleh berpendapat seperti itu. Ada pendapat yang lain? Siapa? Ayo, mana? Harus berani ya. Mbak Ika mungkin? Ayo Mbak Ika. Membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan, Bu Guru. Betul apa tidak, Bu Guru? Iya, betul sekali, Mbak Oka. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Okta dan Mbak Ika. Iya, yang lain tetap semangat ya. Masih semangat ya? Masih? Bu Guru, semangat. Masih Bu, masih semangat. Ya, kita tepuk semangat dulu deh kalau gitu. Kalau seperti itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tuh. Nah, semangat. Ya, tadi sudah belajar tentang ciri-ciri. Kemudian strukturnya. Strukturnya tadi sudah disebutkan sekilas ya, ada pernyataan umum, interpretasi, dan deretan penjelas. Nah, interpretasi itu bisa juga disebut kesimpulan. Ya, sudah paham? Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu Guru. Ya, baik. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan membentuk kelompok bersama kalian ya. Nanti kelompoknya heterogen ya, jadi yang setiap ada 3 kelompok, nanti yang setiap kelompoknya ada yang putra gitu. Karena yang putra ada berapa ini? Ada 3 ya. Ya, berarti masing-masing ada yang putra. Yo, kelompoknya Mas Arga, kelompoknya Mas Doni, dan kelompoknya Mas Eko. Ya Bu. Ya, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah Bu. Ya. Kalau sudah, anak-anak Ibu ada LKPD nih.
Jadi masing-masing kelompok sudah Ibu berikan LKPD ya, sudah mendapatkan ya? Ya, di sana. Coba Ibu tampilkan dulu LKPD-nya. Ya, ini LKPD yang akan kita rencanakan. Jadi, yang pertama, anak-anak coba di Chromebook-nya dibuka bersama, sudah? Sudah dibuka Google Chrome? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, di situ kalau anak-anak lihat ada link, di LKPD ada link. Nah, link itu bisa dibuka melalui Google Chrome. Silakan. Silakan dibaca, dibahas bersama teman-teman kelompoknya. Nanti kalau ada yang belum paham, bertanya ya, jangan diam ya. Siap, Ibu Ardi. Bagus ya. Silakan berdiskusi anak-anak. Kita sepakati berapa menit untuk berdiskusi ini. Berapa menit? 15 3 menit. Guru, Diskusi 15 aja. menit. 5 menit, Bu. Aku Ya, 15 5 menit. Siap. Yuk, dimulai dari sekarang. Sudah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Udah selesai, Bu. Kelompok saya sudah selesai. Sudah mempelajari ya LKPD-nya, sudah dibaca semua ya. Kira-kira nanti kelompok saya akan bagaimana ya, tugasnya seperti apa ya, sudah tahu semua. Ya. Jadi kita akan bermain sambil belajar di sini, mengerjakan suatu proyek namanya. Suatu proyek. Jadi nanti anak-anak akan mencari teks eksplanasi di internet tentang hemat listrik, kemudian membuat peta konsep, yang terakhir nanti akan merancang cara menghemat energi gitu. Sudah bisa memahami ya. Kemudian anak-anak, ini tentunya dalam mengerjakan ini ada kesulitan dan butuh referensi. Ya, referensi tambahan. Ini ada bahan ajar. Silakan dibagikan untuk masing-masing ya. Ini individu. Mas Arga, Mas Doni, dan Mas Eko. Oke, siap, Bu. Siap, terima kasih Mas Arga, Mas Doni, Mas Eko. Ya, dikerjakan. Sudah dibuka kanvanya? Sudah, Bu. Sudah dibuka. Ya, sudah ditulis di sana. Kalian bisa mendesain sesuai template ini hanya template ya. Jadi bisa mendesain sesuai keinginan kelompok masing-masing. Bisa berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Nah, di slide pertama silakan dituliskan nama dan nomor kelompoknya. Sudah? Yuk silakan dikerjakan sampai selesai. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. belum. Tadi disepakati 5 menit, ini sudah 5 menit. Minta tambahan berapa menit? Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Kelompok saya sudah selesai. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Yang sudah selesai bisa dicek dulu. 1 menit ya. Waktu sudah habis. Waktunya kita presentasi. Silakan untuk kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok mana dulu yang mau presentasi nih? Kelompok saya, Bu. Kelompok Okta, Bu.
Kelompok Mbak Okta, ayo Mbak Okta, boleh silakan ke depan untuk presentasi. Teman-teman, saya mau presentasi buatan karya kelompok saya pakai Canva. Selesai. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Okta. Bagus sekali ya. Tadi ada tidak yang berbeda pendapatnya mungkin atau yang pekerjaannya berbeda? Silakan ditanggapi teman-teman kelompok lain. Kelompok Mas Doni sudah sama Sudah. atau berbeda? Berbeda sedikit, Bu. Coba disebutkan perbedaannya apa, Mas Doni? Dari warnanya, Bu, beda. Oh, warna. Dari isinya boleh. juga beda. Isinya juga beda, Bu. Boleh. Kelompok Mbak Tiwi tadi sudah bagus ya. Silakan Mbak Tiwi duduk kembali. Mas Doni sekarang karena berbeda. Yuk ke depan. Ya, Bu, inilah hasil dari kelompok kami. Selesai, Bu. Ya, terima kasih Mas Doni. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah maju. Masih semangat? Masih semangat semuanya? Wah, nggak ada suara. Masih, Bu, masih semangat. Kita tepuk semangat. Bersama-sama, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus sekali. Sudah kembali semangatnya ya. Sudah fokus ya. Kembali lagi ke tadi yang presentasi tadi, Ibu akan bersama kalian akan mengevaluasi ya. Tadi kan sudah melaporkan hasil presentasinya. Nah, ternyata cara menghemat listrik itu ada banyak cara ya. Kita temukan di teksnya dari internet, ternyata ada banyak cara, tidak hanya yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Coba dibacakan di siapa yang ingin menyebutkan cara menghemat listrik selain yang sudah Ibu sebutkan tadi apa saja? Siapa yang katakan dulu? Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Tiwi. Cara menghemat energi tadi dengan cara matikan lampu siang-siang, Bu. Mematikan lampu siang-siang, betul sekali. Tepuk tangan tuh Mbak Tiwi. Iya, bagus. Ada yang lain? Ada yang ingin berpendapat lagi selain mematikan lampu siang-siang? Matikan kipas angin, Bu. Kalau sudah Iya, tidak betul dipakai. sekali Mbak Ika. Mematikan kipas angin. Ya, semua sudah ya. Kemudian dari selain kipas angin tadi mematikan lampu, apa lagi? Coba Mas Eko. Kalau malam hari pakai lilin saja, Bu, biar irit listriknya ya. Ya, itu cara hemat listrik. Tapi apakah itu nanti akan mengganggu aktivitas kita? Kalau ada Nanti lampu, kebakar, kenapa harus Bu. pakai listrik, Mas Eko? Nanti kesenggol, Bu. Kebakar rumahnya. Biar Ya, irit, berarti Bu, harus listriknya. hati-hati ya. Mas Eko, Mbak Tiwi, berarti harus hati-hati. Ya, Walaupun memakai lilin, memakai listrik, itu tetap harus hati-hati penggunaannya. Ya, pakai listrik bisa kesetrum, pakai lilin bisa terbakar, ya. Berarti harus hati-hati, pintar. Ya. Anak-anak, terima kasih kelompok kalian sudah hebat-hebat, sudah memahami proyek masing-masing, hasil dari proyek masing-masing. Jadi hari ini kita sudah belajar apa ya tadi? Selain hemat listrik tadi yang terakhir. Selain hemat listrik kita sudah belajar apa? Eksplanasi, Bu. teks eksplanasi, Bu. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Ika ya. Apa Mbak Ika? Teks
eksplanasi Bu Guru. Teks eksplanasi bagus sekali. Ya betul. Teks eksplanasi. Terus apa lagi? Mbak Tiwi mau menjawab? Tentang cara menghemat listrik, Bu. Betul, tentang hemat listrik. Ciri-ciri teks eksplanasi. Iya, tentang hemat listrik. Ciri-ciri teks eksplanasi, pintar sekali ya. Berarti kita karena kalian sudah memahami materi yang hari ini, Ibu ingin memberikan soal evaluasi. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Tujuannya apa? Supaya Ibu tahu seberapa jauh kalian memahami materi hari ini, gitu ya. Ini silakan dibagikan. Minta tolong, boleh minta tolong Mas Arga. Ya Bu, siap Bu. Ya ini Ya, tolong teman-teman. dibagikan. Ya, sudah Bu, sudah saya Ya, bagikan terima Bu. kasih Mas Arga. Silakan dikerjakan anak-anak, jangan lupa untuk menuliskan identitas masing-masing karena ini pekerjaan individu sehingga supaya tidak tertukar nanti kalau lupa identitasnya nanti bisa tertukar. Tuh. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baru Mas Doni, yang lain sudah selesai belum? Saya sudah selesai Bu Guru. Sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Untuk Ibu beri nilai dulu ya. Nah. Ini hasil dari pekerjaan kalian. Kita bahas bersama-sama ya. Jadi nomor 1. Nah itu kita bahas. Ya. Ternyata ya anak-anak ada yang nilainya masih kurang. Nanti Ibu akan berikan tugas tambahan. Tugas tambahan itu untuk yang masih kurang dan yang sudah di atas KKM, Ibu akan berikan soal juga, soal pengayaan. Ya. Sudah dikerjakan tadi soal refleksinya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, refleksinya, lembar refleksinya tadi sudah dibagikan, sudah dikerjakan. Terima kasih. Kenapa Ibu memberikan refleksi ini? Refleksi ini untuk kita bersama-sama belajar bersama kekurangan hari ini apa ya, dan nanti apa yang sudah kita pelajari hari ini gitu. Terus kira-kira anak-anak sikap apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar hari ini bersama Ibu? Sikap apa? Ayo, siapa yang bisa? Harus Siapa yang bisa menghemat jawab? listrik. Sikap apa? Ibu Ika? Mbak Ika? Harus menghemat Menghemat listrik. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Yeay. Nah, betul sekali. Itu yang bisa kita terapkan, sikap hemat listrik. Sikap hemat listrik itu artinya apa? Kita tidak boros ya, sikap tidak boros. Disiplin, kerjasama tadi mengerjakan secara bersama-sama. Gitu. Itu sikap yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, sudah mengerjakan proyek, sudah mengerjakan evaluasi, sudah bersama-sama melakukan refleksi, sudah mengerjakan remedi bagi yang di atas KKM tadi, yang di atas
yang di bawah KKM, maaf ya Ibu salah, yang di bawah KKM tadi Mas Eko ya, itu bagus, tidak hanya Mas Eko, yang lain juga harus semangat belajarnya di rumah ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum diakhiri kita berdoa bersama lebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Siapa yang ingin memimpin berdoa? Aku. Guru, aku mau mau Ya, silakan, Mbak Ika. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ika sudah membantu Ibu untuk memimpin berdoa. Sebelum Ibu akhiri, kita bernyanyi bersama dulu sebelum Ibu tutup dengan salam ya. Kita bernyanyi lagi. Lagu Hemat Listrik untuk bait kedua. Yuk, 1, 2, 3. Dari stop kontak, gunakan alat berdaya kecil. Hemat, hemat, hematlah listrik. Hemat Listrik, Hemat energi. hemat listrik, menghemat listrik, Menghemat uang. Yeay. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tahu hati-hati. Silakan Bapak Ibu yang lain mau komentari, barangkali menghendaki untuk komentar. Ibu Ika. Ya, maaf Bu Ardi. Bu Ardi, sebelumnya saya mau tanya, nanti bentuk lembar evaluasi yang individu itu urean atau pilihan ganda, Bu? Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda. Oh iya. Tadi saya kalau nggak salah dengar, tadi kan ya anak-anak sudah mengerjakan, sudah selesai. Bu Guru mau mengoreksi dulu ya. Nah, biasanya kalau saya Bu pernah terjadi kalau saya ngoreksi, kalau anak-anak tidak dikasih tanggung jawab yang lain, pasti anak-anak ribut kayak gitu, Bu. Iya. Iyalah, saya makanya kemarin saya sempat punya pikiran saya mau koreksi bersama-sama, tapi saya juga bilang ke anak-anak harus jujur ya anak-anak, kita koreksi silang. Saya sering mengalami seperti itu Bu, kalau saya memang mengoreksi, anak-anak tidak diberikan tanggung jawab apa gitu, anak-anak kemana-mana, jadi tidak bisa dikondisikan. Mungkin saya, kalau nggak salah dengar tadi Bu Adi, saya belum mau mengoreksi dulu ya, kayak gitu. Iya. Terima kasih Bu Ardi. Iya, terima kasih Bu Ika. Iya, saya bagus. Ya, saya akan mengomentari yang komentar dari Bu Ika. Jika kelas tinggi itu memang siswa dilibatkan untuk koreksi, sehingga kan mungkin pernah sampaikan di kelas ini, kelompok ini, untuk soal-soal evaluasi gunakanlah bentuk soal yang ketika dikerjakan dikoreksi cepat. Ya, pilihan ganda alternatifnya hanya itu. Beda kalau penilaian harian, penilaian tengah semester atau PAS itu ada pilihan ganda, ada jawab singkat, ada urean, karena memang waktunya untuk mengerjakan tes dan pengoreksiannya itu bisa di rumah, ya. Sehingga untuk kelas 4, 5, 6 itu dilibatkan siswa untuk mengoreksi, ya koreksi silang atau geser ke kiri, nanti tanda tangan ya, korektor siapa namanya tanda tangan untuk melatih kejujuran, ya. Tapi kalau kelas rendah ya mau tidak mau guru yang ngoreksi, kalaupun agak sedikit rame ya tidak masalah, paling kan dalam hitungan menit, gitu ya, karena kan pengoreksian soal bentuk pilihan ganda itu kan cepat.
tidak apa-apa. Memang harus dikoreksi. Tadi sudah dianalisis, kemudian diberikan follow up tindak lanjut bagi yang belum tuntas tugas PR remedi, yang sudah tuntas itu pengayaan. Itu betul itu ya yang disampaikan itu. Itu komentar saya untuk Bu masukan atau saran dari Bu Ika. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh dan Ibu Ika. Ya, kalau tidak ada, Pak Edi, saya izin mendahului. Oh, Bu Fitria, silakan. Ya, izin bentar ya Pak ya. Untuk memberi saran aja ke Ibu Ardi. Dengar suara saya, Bu? Dengar, Bu. Oke. Beri saran aja, Bu. Untuk lagu tadi, Bu, sebaiknya lagunya dahulu baru berdoa, Bu. Kalau udah berdoa itu kan kita udah menutup pembelajaran. Udah berdoa, kemudian kita udah menutup pembelajaran. Karena menyanyi itu kan termasuk kegiatan dalam penutup juga. Sebelum berdoa dulu kita menyanyikan, baru kita berdoa terakhir. Itu sih, Bu, saran saya. Oh ya, terima kasih Bu Fitria. Itu berarti kalau berdoa itu tidak termasuk penutup ya, Bu? Iya kan penutup, Bu. Kan, maksudnya kita udah berdoa, ada lagi kegiatan berikutnya menyanyi gitu. Kalau saran saya ya, Bu, tapi nggak tahu ya saya salah atau gimana. Kalau menurut saya lebih baik menyanyi dulu anak-anak sebelum kita membaca doa gitu, Bu. Oh ya, terima kasih Bu Fitria. Iya, untuk jelasannya boleh kita tanya yang mana yang betul ya, Bu ya. Saya juga kalau menurut saya sih, Bu, gitu. Kalau menurut Pak Teguh atau Pak Haidi gimana ya? Oke, itu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Fitria. Ya, sama-sama, Bu. Iya, Bu Fitria. Tadi ada yang beberapa saya balik, soalnya di RPP refleksi sama evaluasi itu saya balik, di RPP saya refleksi dulu baru evaluasi, tapi rasanya setelah menyimpulkan itu lebih baik evaluasi dulu. Saya pikirnya gitu. Saya kurang tahu ketentuan untuk kayak seperti itu, urutannya, sistematikanya apakah harus seperti itu. Mohon untuk konfirmasinya dari teman-teman juga, Pak Haidi, Pak Teguh. Terima kasih Bu Fitria. Pak. Iya, oke Bu. Terima kasih Bu. Kasih Pak, Ibu. Ya, terima kasih atas komentarnya Bu Fitria. Untuk urutannya itu ya setelah mau ditutup baru refleksi. Jadi setelah evaluasi, kemudian dianalisis hasilnya, kemudian diberi tindak lanjut, baru bisa kesan belajar hari ini, bisa ya refleksinya. Baru nanti nyanyikan lagu daerah, kemudian memberikan pesan-pesan moral, itu kan dilengkapi ya. Kemudian menginformasikan pembelajaran akan datang, baru ditutup doa dan ditutup gitu ya. Tapi kan itu bisa saja itu sebelum evaluasi ya tidak apa-apa, kan kesan belajarnya. Ya, belajarnya bisa itu untuk kegiatan yang refleksinya, sebelum evaluasi boleh ya. Gitu. Maaf Pak, tadi yang dimaksud Ibu Fitria motivasinya yang terakhir, menyanyi terakhir tadi kan setelah berdoa, Pak. Oh iya, seharusnya lagu-lagu daerah maksudnya. Ya, yang tadi lagu daerah dulu baru berdoa Pak gitu. Pemberian motivasi, kemudian informasi tentang pembelajaran yang akan datang, doa, baru penutup. Oh iya, ya, Pak. Iya, Pak. Doa itu pasti sebelum penutup. Iya, ya. Pak. Sama seperti Ibu kan membuka selamat pagi anak-anak, kan gitu ya. Itu kan tetap dibuka dulu selamat pagi atau assalamualaikum. Ya, coba cek kerapian, kebersihan. Kalau udah siap, yuk siapa yang mau memimpin doa seperti itu? Bukan doa langsung salam, doa baru salam, tidak kan? Jadi urutnya sama ini. Jadi kalau doa penutup ya sebelum bu gurunya menutup. Selamat siang anak-anak, ya assalamualaikum, sampai jumpa pada pembelajaran besok hari. Jadi doa dulu baru penutup. Jadi doa dilakukan sebelum penutup. Ya, ada lagi selain Bu Fitria? Oh, enggak Pak, sudah Pak ya, makasih Pak. Yo.
Ya, kalau tidak ada, izin saya mengomentari terlebih dulu, Pak Edi. Untuk penampilan Bu Ardiati relatif bagus. Ya, cuma tadi ada beberapa di pendahuluan itu sepertinya ya, apa saya memang tidak fokus, belum ada doa kalau tidak salah ya. Terus, Doa sudah itu Pak. oh sudah ya, makanya barangkali saya ini ya. Kemudian menyanyikan lagu nasionalisme ya. Lagu Iya, nasionalisme belum. belum. Tadi Ya, motivasi lagu hemat listrik saja. ya, hemat listrik itu kan persepsi ya. Di syair lagu hemat listrik itu memang ada syair matikan listrik tuh tadi. Iya, Nah, sekarang saya tanya pada bu gurunya, matikan listrik atau matikan lampu? matikan listrik. Matikan. Hemat listrik loh Bu, hemat energi loh. Nah, nah, kalau dimatikan listriknya apanya? Itu yang di meteran itu. Matikan lampu ya berarti Pak. Makanya saya tanya pada bu gurunya, yang tepat itu matikan lampu atau matikan listrik. Ya, terus tadi ada siswa. Matikan saklar. Ya, siswa yang bernama Okta atau Mbak Tiwi itu memberikan contoh matikan lampu siang-siang. Kira-kira tepat tidak, Bu? Contoh untuk hemat energi. Siswanya menjawab, matikan lampu siang-siang. Betul, Pak. Tepat apa? Ya tidak tepat, Bu. Kenapa tidak tepat? Lampu jika sudah tidak digunakan, itu tepat. Mau siang, mau pagi, mau malam, mau sore. Oh iya. Ya siang-siang kalau memang digunakan. Iya. Betul. Ya, nah peternak ayam itu kan ya biasanya. Iya, ini saya juga pakai lampu. Oh ya, gitu. Ya Bu. Jadi iya Pak, terima kasih. Iya, ketika siswa memberikan contoh, terima kasih ya Mbak Okta sudah berani menjawab. Tapi jawaban yang benar itu bukan matikan lampu siang-siang, tapi matikan lampu jika lampu sudah tidak digunakan. Termasuk tadi kipas angin atau AC atau apa alat-alat elektronik yang lain. Nah, saya mau bertanya pada Bu Ardiati, yang tetap harus nyala sepanjang waktu itu alat elektronik apa, Bu? Rumah tangga, alat elektronik rumah tangga apa? Lemari es. Terus apa lagi? Ya, itu rice cooker. Berarti enggak masak juga. Terus sepanjang waktu masak terus. Sepanjang waktu apa ya? Apa? Yo. Ya, lemari es. Laptop betul. Kalau saat ini. Ya laptop ya kalau digunakan loh, Bu. Kalau kulkas itu memang tidak boleh pasang lepas itu ya. Iya. Tuh. Ya salah satu itu. Terus Ibu pernah menugasi siswa untuk memanfaatkan template di Canva? Belum pernah, Pak. Saya. Kelas berapa, Bu? Kelas 6, tapi saya menggunakannya Google Slide biasanya. Makanya ini kan Ibu nanti menyuruh membuat mind mapping, peta konsep dengan template Canva. Kemungkinan berhasilnya bagaimana, Bu, seandainya ini nanti diterapkan? Sementara siswa belum pernah mencoba. Saya yakin berhasil karena anak-anak sudah pernah membuat Google Slide dan dari Google Docs memakai Chrome. Sudah pernah Google Slide. Juga sudah. Jadi ya, kan Canva yang saya Google pakai Slide itu kan PPT tapi hanya diubah saja kan, PowerPoint yang diubah saja tampilannya. Artinya kan tinggal ngeklik. Nah ini kan buat, Bu. Nah kalau peta konsep itu kan ada contohnya, Bu, seperti apa, Bu? Hasil atau contoh dari Bu Guru? Yang tadi ya, Pak. Yang di Canva ya, Pak? Ya. Ya nanti kan anak melihat contohnya dulu kan? Iya. Dan itu ditayangkan di LCD proyektor ya, Bu? Iya, Pak.
Coba di slide-nya seperti apa? Contoh peta konsep menggunakan Canva yang dibuat oleh bu gurunya. Apakah sudah muncul? Ya, sekarang peta Sudah konsep ya? yang seperti apa, Bu? Sudah. Peta konsep yang saya sediakan seperti ini, Pak. Coba di full screen, Bu. Saya mau tanya, cara atau karakteristik dari cara membuat peta konsep itu kan pasti dengan warna kan, warna-warna yang berbeda. Nah, ini ada 2 warna yang sama. Benar apa salah, Bu? Ini sebenarnya beda, Pak. Biru muda, biru agak tua, kemudian biru tua. Kenapa tidak memilih warna yang lain? Itu kan sepertinya yang muda dan agak muda, agak tua itu kan agak kurang bisa dibedakan, Bu. Kenapa tidak merah, hijau, biru? Kan gitu. Jadi lebih ini yang atas itu loh, Bu. Yang kanan kiri agak kurang bisa dibedakan. Nah, iya, Pak. Terus garisnya itu yang biru tua itu kan garisnya ke kiri ya. Itu harus ada barisnya loh. Garis. Yang ini. Garis. Yang bawah, Bu. Oh, ini. Iya, iya. Oh iya, Pak. Luput, Iya, Pak. itu. Ya, karena konsep mind mapping itu setiap cabang atau ini bagian itu dan hanya 3 memang, Bu. Ada 3, Pak. Kan ini nanti yang satu deret penjelas, yang satu pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, yang satu lagi interpretasi. Oh ya dah, ya. Dimungkinkan siswa bisa ya, Bu? Saya yakin bisa sih, Pak. Karena anak-anak durasi waktu yang disediakan untuk pengerjaan ini berapa menit, Bu? Untuk pengerjaan 30 menit, Pak. Ini 30 menit buat mind map-nya. Mind map pertama mencari teks dulu, kemudian mind map. Ya ketika siswa mengerjakan LKPD ini kan dikerja kelompok ya, Bu? Iya, Pak. Ya, itu ketika siswa mengerjakan LKPD, membuat mind map itu keterangan waktunya atau alokasi waktunya berapa menit? Realnya nanti ketika ini dibelajarkan. 30 menit, Pak. 30 menit, Iya. ya. Tadi presentasinya berarti kan lewat layar ya, Bu? Lewat betul. Betul, Pak Teguh. Proyektor ya. Betul. Ya, tadi kesannya ya anak-anak maju ke depan presentasi, kesannya laptopnya atau Chromebook-nya itu ditunjukkan, hanya ditunjukkan, tidak ini sini maju depan, Bu Guru bantu untuk dihubungkan dengan LCD proyektor, hanya seperti itu. Oh iya, Pak. Tadi laptop dibawa ke depan, kemudian hasil mind map-nya itu ditunjukkan pada teman-temannya, dipresentasikan, tidak melalui LCD proyektor. Jadi Ibu yakin siswa Ibu dengan kemampuan ya karakteristik peserta didik Ibu itu bisa membuat peta konsep menggunakan apa tadi ya template Canva. Ada wifi-nya ya, Bu? Ada, Pak. Berarti kan ini kan online nanti ya? Iya. Tapi misal ada gangguan, pripun, Pak? Saya masaran. Yang free. Apa, Pak? Mohon maaf. Canva free apa Canva yang berbayar? Canva free. Oh, ya. Kalau tidak salah ada yang berbayar ya, Bu? Ya, yang pro, Pak. Ya, gitu. Ya bagus kalau memang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya kalau saya dukung, apalagi ada tadi kan Chromebook gitu ya. Menurut Bu Ardianti itu dari segi untuk siswa SD lebih tepat mana menggunakan laptop atau Chromebook? Untuk siswa SD saya lebih menekankan Chromebook, Pak.
Pernah tanya harganya kisaran berapa, Bu? Kalau di data itu 2 jutaan, Pak. 2 jutaan. Relatif di bawah harga laptop ya? Iya, lebih murah. Ya, udah terima kasih. Itu Monggo karena Pak Edi. sekolah ada Chromebook, Pak. Jadi saya Ya, memanfaatkan kemarin sudah Chromebook. menginformasikan waktu hari apa ya, Sabtu atau apa itu. Oh iya. Ya. Terima kasih Monggo Pak Pak Teguh. Edi. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin. Saya kondisikan arah sebentar. Baik Bu Ardi, ya terima kasih untuk penampil terakhir ya, last but not least. Oke, awal saya sangat tertarik dengan upaya Bu Ardi untuk menampilkan media PPT yang interaktif, gitu ya. Tetapi semakin ke sini justru itu seperti bumerang bagi Bu Ardi ya, seperti kesulitan di mana tempatnya dan sebagainya ya. Tapi kami apresiasi usahanya di situ dulu. Tapi memang kalau untuk pembelajaran yang dipakai di kelas, bukan mandiri ya, sekali lagi bukan mandiri, itu akan lebih pas jika itu pembelajaran mandiri sepertinya ya. Mereka bisa memanipulasi, memencet, artinya itu dikirim ke anak-anak gitu loh, bisa dibuka sendiri begitu. Tapi kalau ditampilkan di kelas, tampilkan di kelas seperti tadi ada seperti kebingungan loh ya gitu ya, ini kemana habis ini apa gitu ya, karena kan harus kembali lagi ke awal, kemudian mencet lagi dan sebagainya. Jadi untuk paparan yang di depan kelas cukup slideshow yang next itu menurut saya lebih efisien sebetulnya. Tapi jika itu diberikan ke anak-anak untuk belajar mandiri, nah itu bisa, konsepnya adalah multimedia interaktif seperti tadi. Selanjutnya mohon maaf juga saya mengkritisi gaya bahasanya ya Bu Ardi, relatif agak terputus-putus begitu, jadi kurang mengalir gitu ya dalam penyampaiannya itu, mohon maaf kurang mengalir, kurang tertata ya Pak ya? Bukan tertata ya, tapi ada sedikit jeda gitu Bu, ada sedikit. Nah, ini karena pembawaan, mohon maaf saya mengkritisi itu kan boleh atau tidak saya tidak tahu ya, tapi artinya jika memang bisa dilatih lebih mengalir penyampaiannya itu akan lebih pembelajarannya relatif lebih nyaman lagi begitu. Jadi seolah-olah seperti agak terbata-bata, bukan tidak lancar, tapi ada jeda ketika berbicara itu seperti ada jeda dulu, tapi jedanya itu jeda nanggung gitu ya, jeda seperti apa ya, pasti gitu loh. Jadi artinya tidak kurang mengalir gitu aja. Walaupun sebetulnya penyampaiannya sudah runtut sebetulnya. Boleh saya lihat tujuan pembelajarannya Bu? Skip di sana. Tujuan. PPT-nya tadi. Ya. Pertama adalah menganalisis informasi penting, kemudian yang kedua ini siswa dapat melaporkan informasi penting, lalu yang ketiga adalah menganalisis cara menghemat energi, dan yang keempat adalah melaporkan. Nah, poinnya di sini adalah menganalisis informasi penting, kemudian yang bahasa Indonesia ya, ini sepertinya fokusnya bahasa Indonesia ya Bu ya? Iya Pak. Oke, kemudian yang kedua adalah melaporkan informasi penting. Tetapi kalau kita kesimpulan Bu, harusnya kesimpulan itu kan menjawab dari tujuan pembelajaran. Jadi setelah sekian proses panjang tadi, nah, kesimpulannya tidak menjawab tujuan tadi. Itu. Jadi ini tes eksplanasi adalah berarti kalau ini tujuan adalah melalui kegiatan apa saja dapat mengidentifikasi pengertian tes eksplanasi, karena kesimpulannya adalah ini. Gitu. Kemudian struktur dari tes eksplanasi itu apa saja. Jadi inti kesimpulan kan berarti kita menyimpulkan dari sekian pembelajaran proses tadi berdasarkan tujuan, tentu apa hasil akhirnya itu di simpulan ini. Nah, itu nanti silakan untuk bisa disinkronkan, disesuaikan dengan tujuannya. Karena saya juga tadi mengkritisi kalau simpulannya struktur teks ini tadi dijelaskan di awal, karena begitu.
nanti dijelaskan melalui tampilan slide. Ya, ini berarti tidak jadi konstruktivisme, saya mikirnya begitu. Jadi kalau memang ini penting Bu Ardi untuk dipahami anak-anak, maka tambahkan saja di LKPD. Di LKPD tadi kan ada teks eksplanasi. Nah, di kegiatan diskusi bisa diberikan satu form khusus untuk menganalisis struktur teks eksplanasi. Jadi paragraf pertama masuknya apa, paragraf kedua masuknya apa, berdasarkan bahan ajar yang sudah diberikan. Jadi Bu Ardi tidak menjelaskan di awal apa saja strukturnya, pernyataan umum apa dan sebagainya. Itu disimpan di bahan ajar, di LKPD ditampilkan poin-poinnya itu, mereka membaca dulu bahan ajar lalu mengisi. Paragraf ini masuknya mana dan sebagainya. Tentu itu akan lebih konstruktivisme. Nah, daripada Bu Ardi memaparkan di awal. Jadi mereka melakukan pencarian terlebih dahulu. Tapi ternyata ini bukan bagian dari tujuan pembelajaran, karena tujuannya adalah menyampaikan informasi dari teks eksplanasi atau melaporkan. Lalu yang saya tanggapi adalah berkaitan dengan tadi kan ada Canva ya Bu ya, dan saya tadi masuk juga ke linknya. Itu satu. Iya, saya lihat ada. Satu link itu untuk semua kelas. Satu link untuk setiap kelompok, Pak. Oke, berarti LKPD-nya beda-beda ya. Artinya Bu Ardi menyiapkan LKPD yang berbeda karena ada linknya yang berbeda di situ kan. Tadi kan yang dipaparkan awal kan dari teks tadi, dari bacaan dulu saya ketikkan tadi. Oke, tidak masalah kalau itu satu link untuk satu kelompok. Karena tadi dipaparkan di umum, dipaparkan di keseluruhan begitu ya. Karena kalau satu link untuk satu kelas ya pasti ambiar gitu ya. Rebutan. Iya. Oke, tapi untuk pengisiannya anak sudah bisa ya Bu ya? Bisa, Pak. Oke, coba kita ke tadi Bu, ke mind map-nya tuh. Mind map. Sebetulnya untuk yang di Canva ini Bu, tidak perlu LKPD-nya yang ditampilkan dalam bentuk Canva. Artinya mereka kan harus mengisi dari awal kelompoknya gitu ya, tadi nama kelompoknya gitu kan, di Canva yang awal-awal tadi. Saran saya langsung ke sini saja, yang tadi bisa ditampilkan di LKPD yang cetak begitu. Di sini tapi juga ada petunjuknya, kolom yang tengah itu apa, judul misalnya, kemudian yang warna biru ke atas itu apa, paragraf 1 misalkan atau apa gitu kan, harus ada petunjuk juga. Jika seperti ini, apakah ini akan membatasi anak juga hanya 3 poin yang akan dipetakan atau masih ada lagi, atau berdasarkan paragraf dan sebagainya, kan tidak ada petunjuk pasti di sini. Kemungkinan juga akan menyulitkan bagi anak-anak, ini diisi mana ya, ini diisi apa saja ya, karena tidak ada petunjuk yang jelas pada Canva ini. Kemudian kalau kita lihat arah garis yang ke atas, itu kan satu garis dicabangkan menjadi 2. Oh iya, ini harusnya bercabang ya Pak, 2 ya. Berarti kan langsung ke pokoknya kan begitu. Jadi juga disesuaikan juga. Sebetulnya kalau mind map itu kan lebih ideal, lebih praktis lagi kalau menggunakan aplikasi iMind Mapping, itu kan sebetulnya lebih praktis daripada kita Canva sebetulnya. Karena Canva ini kan keterbatasan dari desain ini, sehingga tapi anak-anak kalau misalkan mengklik titik-titik mengisi teks sudah bisa ya Bu ya? Bisa Pak. Ya, cuma pembatasan ini harus 4 poin, apakah harus 4 poin dan sebagainya. Nah, kalau anak sudah biasa menggunakan Canva, ya berarti biarkan mereka bebas mencari desainnya. Kalau sudah terbiasa sekali lagi. Tapi kalau belum, pembatasan ini apakah nanti membatasi ruang gerak anak harus 4, apakah hanya 4, bagaimana kalau saya dapat informasi lebih dan sebagainya. Gitu Bu, jadi poinnya intinya tadi, antara tujuan pembelajaran dan simpulan itu juga disesuaikan sehingga tujuan kegiatan pembelajarannya dapat sesuai ya, dan di Canva ini bisa langsung fokus ke permasalahannya ini saja apa, sehingga mereka melalui kegiatan mind map ini bisa menyampaikan pesan yang ada atau informasi yang ada pada teks eksplanasi. Selebihnya penggunaan IT dari Bu Ardianti sudah tidak ditanyakan lagi, dan luar biasa. Hanya memang sedikit penyesuaian pada aspek-aspek tertentu sehingga kebermanfaatan dari IT ini bisa lebih efisien dan efektif untuk anak-anak. Selebihnya luar biasa. Terima kasih Bu Ardi, semangat selalu. Terima kasih Pak Haidi, juga Pak Teguh. Terima kasih Pak Haidi atas saran dan masukannya. Mudah-mudahan bisa dicermati oleh Bu Ardianti.
Ya, kita beri tepuk tangan biar lebih semangat buat adik-adik. Terima kasih.